Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuku hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Siap tina muljaki para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, seteja tokoh agama, seteja tokoh masyarakat, si akompol edelem pasemuan mulja suri semangken begus si Ambon Rabu maupun sekitar Rabu, Kiai Haji Abdul Latif Anas, Kiai Haji Isamuddin Anas, semulja Al-Ustadz Misbahul Ma'arif, semulja seteja panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulja Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur, semulja seteja warga masyarakat Desa Sumber Pakem ben di luar Desa Sumber Pakem saya hadir, ben tretan gaula sing nguncang sebagai yang memediasi Al-Mukarram Al-Ustadz Atok Hadi nikah kakak kelas gulai Nurul Jadid Dimin Python, jadi lebih senior daripada saya. Bajen nikah saya ketua pidato beniku. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore ini saya bisa bersua kembali edere Kak Dintoan, kecamatan Kak Dintoan, dan mungkin desa Kak Dinto perdana, dan kula hari mangken ya toren sarang pengasuh beserta keluarga besar pengasuh untuk ikut serta menyukseskan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih belum bulan Maulid, belum bulan Rabiul Awal. Apa napa majek kepuruna dari cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang nomor 2, kula tak ngening. Sehingga semula beliau mengundang saya bulan Rabiul Awal, tapi saya tidak bisa karena bulan Rabiul Awal Kak Dinto jak saking apa deban perabon paling radi ini kerbu ore. Tiba ada cewek masih single, cantik, semua laki-laki memperebutkan. Sehingga undangan dan bulan mulot khusus Maulid
sampai 2035 yang sudah terisi full. Anapa? Molotan benih geng lebur ke muslim, molotan banyak dengan molot. Oleh karena itu hari ini pengasuh ngatori dan gula di luar bulan maulid, tapi ampona molot melarmu ke raja barokana, melarmu ke raja manfaatah pon. Bededebu la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral mauludi lahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah tahu tentang kemuliaan hari lahir seperti yang kita peringati tiap tahun, maulid Nabi, hari lahir Nabi, hari lahir Nabi. Tidak akan pernah tahu akan kemuliaan itu kecuali orang yang sudah tahu akan mulianya siapa yang dilahirkan pada bulan itu. Tore, ulama ator kebancingan. Kata ulama, kenapa Nabi Muhammad itu kok tidak lahir di bulan Rajab? Karena manakala Nabi Muhammad lahir di bulan Rajab, khawatir ada anggapan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad karena bulan Rajab ngempong gercep. Apa Nabi Muhammad tak lahir bulan puasa Ramadan? Karena khawatir beda anggapan muljana Nabi Muhammad karena ngampong ke bulan puasa. Sehingga Nabi Muhammad dilahirkan di satu bulan yang menurut ukuran orang Arab tidak ada kemuliaannya, tidak ada sejarahnya. Bulan apa? Rabiul Awal. Di situ tidak ada satupun peristiwa yang luar biasa di Rabiul Awal. Tak ada. Oleh karena itu Rabiul Awal akhirnya dipilih oleh Allah untuk lahir seorang pemimpin yang tidak tergantikan sampai kulaku. Iki gak ditok Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ternyata betul Nabi Muhammad kemuliaannya benih ngampong ke bulan, tapi justru bulan ngampong ke Nabi Muhammad. Cek saking Rabiul Awal ada Nabi Muhammad selahir, tak kira beda apa. Betul. Tapi pada Rabu karena Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal bulan Molot, akhir bulan Molot norok mol jagiyah. Morning daerah tertentu bulan Molot di rata-rata orang de pura-pura notop aja tak tanah sekali. Kenapa? Ya kan luar nih. Kerja berkat asep sap sampai beda daerah ning Sampang daerah Camplong banika Sampang banika daerah Camplong beda setong wilayah seluar biasa fanatik kemolotan nyaman nah prajen banika para Rabu mulai wala-wala gak makin ni kemolotan sehari je pun beda sampai sehari 10 kali 15 kali. Jadi mun saya nyema berkata kiai benih sambil kibi itu oles tuh langsung terakhir berkata muslim itu oles muslim berkata bak geluh ya benih bahkan yang mentan narwa ya pun tenang detik ini kerja pun kiai ini pindah benih marabanan benih ngangkui fihum bisayyidina Muhammad kan sedih lagi kerwa macam fi hubbi. Mari semuanya ke macam hiupi doa, mari pun pindah pun, nyaman cepet. Mumpah kata nikah, bila si Maria, mumpah 15 sekali pidato, tak ada corpot maki kikil. Betul gitu. Miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladun mu'azzam Allahumma sholli sedikit. Mari sedikit doa ngalil mulot itu pun Jepon gula mereng kabar tanggal mulai dari pertama guru onjangan ban tahun itu sudah jadi hari Rabu ngomong tanggal telok bila saya pertama nih ke Jombon Pak Mas Ato nih pas diki nomor 2 Jombon gula sampai kapanpun tidak akan pernah berubah di tanggal 3 begitu terus begitu.
nih kebenikun masyarakat saya molor beniki aena molor pada ngabi jorajo iya karena setiap orang nggak itu serapu ibri besar sangwe banyak bener nih mumpah ria sangwen insyaallah jan banyak sentar mumpah pak tinggi di gelo pak tinggi ya gelo jagun ngabala jadi umpama pas pak tinggi umpama kula ingin mendukung acara maulid nabi ning dalam Ustaz Misbahul Ma'arif per orang 1.000 insyaallah langsung pak tinggi lego ambu tadi tinggi berapa orang 1.000 wah ngocak orang nih kan bila si amu udah boleh kena ikut kenapa ya udah gini kan nih bener setuju pun pada mulutan nggak gini kan oh ada setuju kape coba makai pemuda setuju langsung nyaut kada wah ngocak rokok kemarin nih lanjut terus kemudian kulaban panjenengan gak dito ampun tahu bahwa kemuliaan hari dan kemuliaan bulan itu ternyata kemuliaannya ikut kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya benikun ariban bulan melolok terus ke gula nyaman benbian gula benbian dengan nyaman yang ke umat Nabi Muhammad karena Nabi nemanding paling mulja pahuk gula ben sambian gad itu alhamdulillah pai sebut umat paling mulja kuntum khaira ummatin paling bagus umat sambian makin meler nganik kan ya kan siapa saya ngajak tak meler jak makin kok meler ambian tak meler ambian tak nakal pada berarti jadi si pidato ben segini ngaki pada nakal ya berarti kemuni kabunten nih kene ini tak nakal nih kata ya kita tahu apa ya ya mun kering genteng lah tahu ya nah karena makanya mun kering genteng lebih tahu tembang lambok mun lambok kita itu lambat kan mengapa lambat karena kita itu makanan kita kurang bergizi dulu jadi kecerdasan otak tidak seberapa saat ini makanan itu terlalu banyak bergizi jadi kecerdasan otak ini kan luar biasa makan gini makan nggak tahu kering genteng sih gua makin sewa kayak laki lah dia tahun kering ngerti ambil enggak lah mbak kita masih kecil itu ama intan mantanan ini sabar ya iya kan ama intan mantanan ini sabar pas beri pengkembangan gitu iya salah mantan laki dateng mantan binin serot edung papolong tapi beda remah mun setia jak mutiaki wassalam mobil amboi mun makan dulu ndak tahu kita lugu kita dulu ya karena memang makanan ya faktor makanan kurang bergizi lingkungan ini ke lingkungan masih lebih banyak yang mendukung kepada hal-hal yang positif daripada yang negatif mun samangken coba tak tahu saya turmatur saya merosak nak kanak nika mangken saya merosakkan nika lebih banyak ketimbang sama tepa betul makanya guleban sampian nika harus ekstra apa ekstra hati-hati dan juga ekstra betul-betul ekstra harus mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk mendidik anak tak ninteng-ninteng mangken karena penteran nak kanan benring tuan sehingga makin ring tuan mangken ideng beteng benar kanan uning ideng beteng banyak anak-anak makin congocuan ring tua bener sekelengkong berarti ada pengalaman berarti jujur berarti enggak kan alhamdulillah masih ada pesantren alhamdulillah masih ada lembaga pendidikan sampean sekarang maaf Bapak Ibu jangan pernah merasa puas di lembaga pendidikan yang dulu sudah cukup contoh dimin itu kena sekolah SMP cukup sekarang belum lanjutkan mbian S1 lanjutkan ke S2 lagi apa sabar karena makin tuntutannya sudah luar biasa kula engak dimin
kami masih mondok itu di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Kenapa katanya Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton itu kok mendirikan lembaga pendidikan formal? Ki dimin tanda pendidikan formal, ki salaf lamba. Tapi Ki Zaini Mun'im kak dinto rahimahullahu taala kak dinto ampon mendirikan pendidikan formal. Alasannya sangat sederhana aja, apa? Kenapa pendidikan formal itu didirikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang pada waktu itu tidak ada pendidikan formal? Sebenarnya salaf. Ada apa? Alasannya satu. Ku guru ngaji takut tanya aki ijazah. Coba. Ku guru ngaji takut tanya aki ijazah. Tetapi mun tak di ijazah takut tak oleh morok ngaji. Lah, seperti itu tanda-tandanya sudah mulai ada. Menteri Agama yang kemarin, bukan yang saat ini, Menteri Agama yang kemarin itu sudah ada program sertifikasi dai. Coba. Jadi dai tukang ceramah diriku diriku tukang ceramah nih Jepon nikah harus ada sertifikatnya untuk dianggap lulus. Nikah laku pun sampai terjadi dan itu sudah menjadi aturan paten dari pemerintah, tidak boleh ceramah kecuali punya sertifikat. Apa yang akan terjadi? Mun guleban sambian tak di ijazah formal. Segitunya Ki Zaini Mun'im lemba. Jadi memang betul bahwa orang-orang wali-walina Allah nika, orang-orang soleh dan wali-walina Allah nika, la yujadu rajulun salihun ruwet ki mun morok pah banyak binian pola nyembi anak kebi jak saking lakian benak sepak make morok pah binian. Hari kemarin nangis setong nangis gitu. Hari kamu anak tak nangis embuan nangis gitu. Hari kemarin pakai keluar, saya melihat pentol, melihat pereng sebenarnya. Wes, terus ki, la yujadu rajulun salihun awwaliyullah illa wa yahtammu bi amril muslimin. Coba. Dabuna orang saleh nih kak, bani muslimnya gun nyamah. Dak mana? Melihat pentol. Orang soleh benerin wali ini ke Jepun tak toman panggiin kecuali illa wa yahtammu bi amril muslimin, kecuali dia punya perhatian khusus terhadap urusan Islam, urusan orang Islam dek remaya umat dek budi sedikit. Mangka ingat nih solawatan nih dimin mana wong jarang lambak nih beda majelis solawat yang seumur-umur kita loh ya, bani umur-umur dengoden nih kan. Umur sedang udah ini kan anu sudah zaman now nih kan out zaman kodim zaman gadim nih kan nih bagian generasi lama nih kan leparak moli bagian generasi para molian nih kan leparak panggil pangeran mon nih kan bilan iwan pola nomor pada tanya temu tapi gula mungkin zaman gula tak ada majelis itu tidak ada. Tapi hari ini kenapa banyak majelis? Tapi hari ini kenapa kok banyak pengajian yang besar-besar seperti saat ini? Karena mohon maaf, sama seperti nakes, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu dulu jarang. Lembek nih tukang suntik kun bede ning itu senyaman Pak Mantreh kok ki enggak. Pak Mantreh, bener. Malam mun lembek kesuntikan tak kok cek congki aguru buru lembek. Bede congkean nih buru kan ngai songai lembek. Termasuk gula lembek congkean itu buru lembek buru congkean itu buru jadi lembek ini tak pati asuntik pun lembek. Jadi tenaga kesehatan tidak begitu ada. Wama jadi dokter spesialis dokter umum baik sulit lembek kan Pak Menteri ini Pak Menteri ini mau makin perawat kan bisa loh semakin apa tenaga keperawatan banyak, kebidanan juga banyak, bahkan dokter umum makin full,
Bahkan makin dokter spesialis juga sudah full. Kenapa? Ijak penyakit aja banyak nih. Ngerti? Bener. Lambak penyakit tak pati banyak, pengajian tak pati banyak. Penyakit sosial maksudnya. Mun samakin jauh penyakit sosial banyak, pengajian di mana-mana ada. Siap bedik muslimat. Kini ke pengajian banyak, majlisan banyak, dikiran banyak, istighasan banyak, kita edep makin. Pak gulu nggak ingat ke debu nggak nih ke lambok, beda debu nggak nih kan? Anapa mau nering lambak nih kamu nabu debu mak langsung kita orok, jangan. Karena si abu debu nih kejeke, si debuin ngidah, ngerti? Si abu debu jaga, si debuin ngidah. Tadi mau nering ngidah ijaga ireng jaga tak jaga, jaga, paham? Pecora tak ngerti kan? Dari mereka. Apakah yang teki gelu kan keterangan? Mak corak bersadeng dia. Kiai lambak, gula kiai enggak lambak. Kiai Omar, kiai Khotib, ceramah ning Jatisari. Jenggawa kan gula orang Jatisari. Dabuna beliau keto kan lawanan. Kiai ngoreng mantep. Maren guru orang jadi bener. Kenapa? Karena saya pidato, saya ceramah orang semak Allah artinya jaga. Saya ceramain orang berpangit hanya butuh penyadaran pun jaga pun. Mun makin jan, anapa mak banyak tak sukses? Saya ceramah ngida, saya ceramain mate. Derem ya. Saya ceramah ngida, saya ceramain mate. Derem mering tedung saya jaga nareng mate. Paham? Ngerti sampean? Oleh karena itu saat ini yuk sudahlah, keadaan sudah seperti ini. Bagaimana 30-40 tahun yang akan datang? Susah nih. Pak ngocak, pola lejak ke bayi anak yang gigi muslim. Dak rumah ku laku anak mula mon bah benda bawa matai ke bayi ma yuku gangku. Kogam ko engke nyangar jagung. Anapa? Polami anak nambian tadi ringmul jago laku. Polami anak sambian tadi orang si soleh ku laku. Polami anak sambian ku laku tadi tokoh agama supaya ngopi di masyarakat. Amin. Sudahlah, kalau kita maaf ya, kalau mengajak orang itu jangan pernah berpikir hasil loh Bapak. Berapa yang ikut saya, berapa yang tidak ikut, tidak usah mikir itu. Nabi Nuh saja 950 tahun berdakwah. Ini kegunoleh seberau, salah seberau gini separuh ben geben mending benor gitu. Separuh nikah udah sentar. Keajaiban. Berat. Berkata tak jokong jauhan kan durin tembu orang tahu apa kan bawa tembu orang kojok manusia du jarang nikah tak asap tan apa jadi nikah bau orang sebarang berdebu parfum seger berde fresh care arola pelengan berde sibu balsam arola lebak pelengan rona bak dayer wana ya tak ada apa dah tak ada masalah berde si datang mulai gelak sebagian yang ada bener gi bu ngada dengan datang mulai gelak anapa terutawa ke aslina dengan iya yo terutawa ke aslina ori ya siapa dato ning YouTube iya yo Gula berangkat gelap mari sopu dari Madura. Berangkat 4:30 pagi. Mari sopu berangkat gula dari Madura. Depak ke Bondowoso gula jam 11 siang. Jam 11 Pak Puru ke kantor gula. Gelap gula berangkat. King demi sampean nih. Polan si dateng tidak lak selak ngak neka. Ya malar muka. Malar muka nih kaki.
Semoga apa yang saya sampaikan jadi pintu hidayah. Amin. Bukan jadi hidayah, bukan. Hidayah dari Allah. Jadi pintu hidayah. Atau paling sejan gula teti sebab abak ni oleh hidayah dari Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sekali lagi, subhan. Sudah. Kalau hari ini kita memperingati Maulid Nabi, ayo kita kenalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita betul-betul memahami tentang siapa Nabi Muhammad. Beda si hafal Abdullah nama ayah. Ayo bisa. Kak ma tukang baca selawat. Bisa. As'ano, congo igugel, mari bemakan dulu mari nang, coru keburu, sambian saya maca, boleh sedang ngaki, ayo, mulai kenal, mulai letak kenal karya saloka mulu. Oh iya Davina royo, senada. Deki tak ada jan juga, ada jan laku malam jan sebeda. Sudah. Ayo, bisa. Mar jarang larang. Kentenan pada bejer. Ayo. Ayo sama-sama. Alhamdulillah. Aminah. Ayo. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Nah ini dulu Abdullah nama ayahnya. Beliau gak dintok dulu satu-satunya orang yang bernama hamba Allah hanya ayah Nabi Muhammad. Dulu tidak ada nama Abdullah, tidak ada. Yang ada siapa? Kayak seperti kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Ada namanya Abdul Uzza, ada namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tadi menyembah Ka'bah, menyembah Uzza, menyembah Latta. Hambanya Muttalib, tapi ini adalah hamba Allah. Kata ahli sejarah, siapa saja yang melingkupi Nabi Muhammad pasti adalah orang-orang baik.
Saya tanya, siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Aminah itu siapa? Bani Aminah. Ambui kena. Bani Aminah Madura. Bani Aminah Madura. Ike penang apa terus benar. Aminah itu adalah perempuan yang bisa memberikan rasa aman. Coba. Yang bisa memberikan rasa aman. Coba. Abdullah Aminah. Ayo Ki. Terus siapa yang menyusuinya? Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah itu dari suku Sa'ad. Halimah wanita yang sabar. As-Sa'diyah dari suku Sa'ad. As-Sa'diyah juga bermakna sabar dan bahagia. Oh, coba. Mangka nembian mon berinya mah kaanaan cek ben Surabban. Pakor lenyongok ning yano lati kita to ka artena. Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad karena beliau kak ditok andi embase andi cita-cita. Apa cita-citanya? Muhammad, orang yang dipuji. Mbahnya itu bercita-cita semoga cucunya kelak akan dipuji di langit dan di bumi, dan ternyata teka hajar. Saya ditanya aki, ben gomboi nyamai siapa? Nyamai Ria. Apa manu? Keng lah nyamai. Pada benoreng korla bode nyaman edin. Edin. Bulan lahir Senin, Senidin. Bulan lahir Selasa, Sanhadin. Lahir Rebu, Budin. Lain Kamis, Mistin. Lain lahir Jumat, Jumadin. Apa mau Sabtu ya? Sadin. Lahir Sabtu, Sadin deh. Sadin. Lahir Ahad, Ahadin. Bentar punya mapan mun Ahadin gitu. Satu, sebagaimana dulu ketika Bilal bin Rabah disiksa untuk bisa keluar dari agamanya, apa kata Bilal bin Rabah? Ahad, Ahad, Ahad. Allah satu, Allah satu, Allah Esa. Saya tidak mungkin keluar. Oh gagah neng. Mau nembian ceket hidung. Pas malam tang petang, pas dari tak ninganya bah. Ahad, Ahad. Pas tak ninganya bah. Ahad. Ahad. Ternyata beda setoran area Ahad. Khadijah istri tercinta. Khadijah ini yang memberi anak kepada Rasulullah. Beri putra asmana Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain, sampai semakin ada keturunan-keturunannya. Terus kemudian beliau juga punya orang terdekat, pamannya juga, kakeknya juga, masya Allah ini luar biasa. Sampai makin menikah Islam sampai dekat berpakem menikah, menter barokah. Lanjut. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan dalam kandungan ayah wafat. Berarti beliau tidak tahu seperti siapa ayahnya. Ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim? Kok tidak lengkap orang tuanya? Kenapa demikian?
Hei, seorang pemimpin itu akan bisa sukses menjadi pemimpin bila mana dia semasa hidupnya merasakan kepahitan hidup. Kalau sudah pernah merasakan kepahitan hidup, ketika dia memimpin pasti berpihak kepada yang dipimpin, karena dia sudah merasakan penderitaan dalam hidup. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad ketika dia lahirkan, beliau tidak tahu siapa ayahnya. Coba, kenapa beliau oleh Allah ditakdir menjadi anak yang yatim? Seperti tadi alasannya. Yang kedua, apa alasannya? Sebagai contoh kepada umat-umat Nabi Muhammad yang yatim, jangan pernah ada kata putus asa. Nabi Muhammad yatim, tapi ternyata menjadi pemimpin yang sukses. Maka anak-anak yang dilahirkan yatim setelah Nabi Muhammad, jangan pernah putus asa. Siapa tahu Anda semua akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi begitu. Embian di anak pas jetem anan, ikin jetem itu udah jetem bro. Yatim anan sambian, embian panika jangan putus asa, terutama ibu-ibu setina lagi nah. Ya benih pas iya mon bonan, ya ki bisa ada ki boleh romon bolan nah. Tapi ada kok, ada sebuah riwayat begini. Nabi Muhammad ni mangkiin orang bini jepon rebuan masuk surga kada. Saya ditanyakin, seren nih kak, mak rebuan masuk surga kada, mak binian nih kak. Ternyata pas saya jawab, kami itu dulu Nabi ditinggal suami, meninggal dunia. Kami tidak sempat bersuami sebelum kami itu mengantarkan anak-anak kami yang yatim menjadi dewasa dan berpendidikan semuanya. Tetijepon, mon sebini panika para rabu tak sempat tele. Saya keluarga apole keng polana demi membesarkan potra-potran sejatem kulaku swarga. Yuk, mak entai gelu, mak teti embuen gi, mak teti embuen. Orang-orang senang kung nak kana yatim bayi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Engkau ria posisi segok ban orang-orang sinyang kung nak kana yatim lambak gi ning itu nyaro. Ngari ya, semanang kau ban kulaku ning swarga ban orang jadi. Coba, nikah kun senangkung, apa boleh embon saya rabat. Coba, berbahagialah, wahai ibu-ibu sambian ring swarga, si andi anak yatim sambian ring swarga. Ya, keng tak langkong nyon semora, keng laki nasi ki odi cak pas. Deki sambian andi anak nih kene laki nih ki odi. Ada bila saja yatim montai pate, bah. Allah. Jangan ya dek ya, jangan. Allah, bahaya. Tengkan reng laki ini kata usah racun. Iki kiri mono, lolo kering mono. Paduan bu ibu curhat ke anak-anak. Ayahmu kalau masih hidup, betapa bahagianya keluarga kita lengkap, dan mungkin kalian itu masih bisa sekolah sampai perguruan tinggi karena ayahmu sudah meninggal nak. Yang sabar ya. Jananan bah ngoca. Iya bu, tapi wong itu ibu sendiri yang salah. Loh kok bisa? Wong bapak masih hidup sering dimarahi oleh ibu. Ya cepat mati bu. Mati ngenes. Geng embian nih kak, mon kadung kikir nyersep roh kak, rok det roh. Tetimbian jak sarkasar keselake, tetimun lagi deting sabar. Yuk, mari di kaki yuk. Di kaki kedua. Benih diri kantor, kan ring berpakem tinggi. Dari sabar. Berapa? Bertani itu adalah pekerjaan mulia, Pak. Bukan orang kantoran yang bertani. Karena berat bertani itu. Mana bola, di mana berdiri tani? Antara ke sabar ngaguidasi. Tapi Pak ketinggi. Nonton sape? Anong kronong pakai ipekol apa tuh nang golon senaja kronong
Mun saya masuk kantor, ya Bu, maaf ya, saya tidak meremehkan pekerjaan kantoran. Orang kantoran juga hebat juga begitu. Cuma kalau dihitung dari beratnya pekerjaan, bertani berat loh Pak. Saya akan nasi ini ke orang tani berapa bulan dari mencor. Senapa bulan Bu? Pak bulan. Gula benempian Pak Kuntar tahu ngakar. Sialaku Pak bulan. Si mancur dulu tak sempat akemi sabar wah. Tak mulai je. Kan suburan nah. Apa naro? Pancaan ro. Iya kan rola beda pupuk kan. Organik. Oh bener, pakai arau bener, pakai putok bener, arau putok, salah raja buah mano detu, aduh, mak pocur mano tak sekolah ya Bu, kuni beri rengorengan leburu, rengorengan dulu ya ibadah ini, buru kepilih saya gorengongku, legendengongku, jarang tak sekolah lembak kurang, mana sekolah, ibadah tobok, alhamdulillah belum sambian. Ini kebagian sini tanya bahwa cambian berangkat antara ka Sabah sambian juga antara atani ini kesambian adalah pekerjaan berat moga bi Allah Ta'ala ipahasilah ipa barokah na anak ni betul tireng mulja amin ya Rabban alamin. Sudah 6 tahun wafat juga ibunya, langsung akhirnya diasuh oleh kakeknya. Tidak berapa lama kakeknya juga wafat, diasuh juga oleh pamannya. Tidak lama pamannya juga wafat. Ya Allah, pokon niser ke Nabi Muhammad tak tek kebun ngiding nih tak tek. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bertubi-tubi capok musibah. Kesimpulan, kalau Nabi Muhammad sering kena musibah, masa ring berpakem tak ada ke musibah. Bener. Mangkan mun bade musibah sampean pangocah. Ya, jareng abak ring biasa Nabi Muhammad capok musibah, masa abak patah capok musibah. Selesai. Sia, jaring Nabi Muhammad mbak wafat pahabak wa ta'ulia mati deh. Selesai. Sia, jak Nabi Muhammad wa tak soki Pak Abah minta soki menolong di sedikit pentu dengan Nabi Muhammad. Ada pedang tanang ri ngegron di berarti mengandung setrum di tang tanang. berarti mengandung setrum, jadi gula bisa totok petir bisa di situ. Injak pedang. Lanjut. Ayo. Ada tamunya. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Sembuh lah, boleh cepat, boleh bermenit lah. 45 mau 10 melon menjong mak baca mata jalan sekan 10 menit itu lo 45 menit taning betoroi pese benja elang belum wis wafat diasuh oleh paman, betul. Umur 25 tahun beliau menikah, tapi sebelum menikah beliau itu adalah orang yang getol, rajin bekerja, giat. Beliau itu bahkan disebut dalam sejarah entrepreneur muda sukses, sehingga Khadijah tertarik kepada beliau. Ki ngodel soki sia keng soki na beni oleh nepo soki na oleh na jujur mbian bisa ki ngojak senikah
nika ba mbian mon melia nika kolakna 30.000 napa jan sambian pon haselen bisa mbian kali bisa ada dah sebisa tetikor lemari kolakan langsung yarkai sekian halal keng serepot napa mon sampai abe carpak lah hasil ki ega bela rogi apa boleh pah ngoca ki buru lemare etaber padahal de reng napa betul Nabi Muhammad itu jujur sukses Nabi Muhammad. Ada pertanyaan kepada saya, mengapa Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi nabi kok memilih miskin? Kenapa kok tidak memilih kaya? Nabi Muhammad pernah diberi penawaran menjadi nabi tapi menjadi raja. Pilihan yang kedua, nabi tapi sebagai manusia biasa. Nabi lebih memilih menjadi nabi dan manusia biasa, hamba Allah. Kenapa kok tidak memilih seperti Nabi Sulaiman? Nabi ini berarti sangat cerdas. Kenapa? Sejak Nabi Muhammad wafat sampai kiamat nika adalah umat Nabi Muhammad. Saking Nabi Musa nika turun boleh. Saya ulang, saking Nabi Musa nika turun boleh. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, kata Nabi Muhammad. Andaikan Musa itu hidup lagi, tidak boleh tidak dia harus ikut agama, harus ikut syariatku. Berarti bekal setia umat Nabi Muhammad. Nabi Isa suatu saat akan turun loh Pak, akan menumpas Dajjal. Nabi Isa turun suatu saat, tapi Nabi Isa turunnya bukan membawa syariat baru, tapi beliau adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad paham umat saya ini sampai hari kiamat banyak luar biasa. Kalau saya memilih kaya, bagaimana dengan umat-umat saya yang miskin? Siapa yang akan mereka ikuti? Sedangkan menurut data statistik gula benembian ni ke se-Indonesia benyaan si miskin apa benyaan si soki? Benyaan si miskin. Berpakem be? Tinggi kan banyak kan? Benyaan. Cok mon beda sombongan, mon beda bantuan bagi si soki memiskin. Tak beri pak tinggi sesana. Beda tak ada. Padahal status sosialnya itu menengah ke atas, tapi ketika ada bantuan pemerintah jadi menengah ke bawah. Bahkan bukan menengah ke bawah, sangat di bawah. Ketika tidak kebagian kepala desa sesala. Pak ngocap. Tak enggak ya kabupaten kiro kepada ya. Arosya dukung engkau kok nyumbang 300 suara kok mapas tak minok padahal soki akhir semiskin iwah tak minok jauh lebih banyak semiskinan gula mantora orang-orang setandi semangken sambian mulia di hadapan Allah. Orang-orang setandi sambian semakin gak dinto menurut pandangan mata manusia sambian dianggap hina, sambian dianggap berada di bawah, tapi kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran bahwa kuluban sambian panika sedih tandi nika sering ipatorok ben Allah. Jadi kau orang soki saya ngajak kalau pai kering miskin bener fakir ada apa tidak? Berarti kalau sering ipatorok, sering dititipkan oleh Allah, berarti sambian adalah kelompok orang-orang yang dapat perhatian khusus dari Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan, kalian itu orang kaya, sambian itu wahai orang kaya, sambian itu semua kaya dan diberi pertolongan karena ada orang yang lemah nikah. Tidak saking ada regen miskin nikah bahaban tak kerja. Nah, makanya jawab itu saja. Tinggal pola mimpian tak soki makin, pola laku anan soki. Amin. Tinggal sambian makin tak jaja makin, pola laku anan sambian jaja. Amin. Dari mimpian kan zero makin, sira oning anan hero laku. Makin mimpian kosong nol zong. Tak yang kep bendeng orang, bagi benda benda tak yang kep tak yakob polan ring tak andi. Tapi kok laku anan sambian bekal tadi hero.
bekal dadi pahlawan. Ya, Gatot Kaca. Pas sakte ku laku wah jojo hebat. Salah jojo ku laku dadi orang sih. Benih dadi macan dah. Dadi orang terpandang. Kapi wasing aku. Arotang telo popor. Telo popor nongko. Aropak popor nongko. Lima popor nongko. Aromon banengko insyaallah ki 10 popor. Lamba kita andi lang popo nah pamoso bener ini kaki lamba ki burle orang ngku TV orang standi TV gurmon tepak ke soki si bengis desa jadi kudina oke enggak lamba desa jadi kudina oh salah lamba utak mandi kok lamba mun beken apa manung TV letak baju bener tak maju TV mungkin mon beda HP lah kenapa program TV ada di HP sudah Netflix beda minta nyongok TV nyongok bioskop mian beda mian nyongok layar lebar layar semua lebar layar copek beda ampun lah teku TV ampun lah beda di saku masing-masing makin kecanggih apa setak canggih tak tahu kebain apa lebih demian asisten pribadi napa AI mbian beda asisten mangken jadi HP najan penter orang ngejen gendeng tugas AI jadi orang mangken sekali mece ambon disediakan pada rumah ku laku lagi ya Allah di zaman-zaman yang akan datang tak tahu udah tahu nih berbuat mau ku laku umur pada kita itu mak mikirna aku laku 30-40 tahun sebekal deteng semakin sebenting bekal selamat amin gula tak ada dia kasah monan malam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun kenapa beliau itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun karena dalam Al-Quran umur dewasa itu umur 40 balaga asyuddahu itu umur 40 tetimun orang lah umur 40 berarti letuah bahkan beda ulama ada bumu nomor 40 sorongan kui tongkat montak ngan kui tongkat sombong yang berarti tak anggap tua itu boh mon nimut Indonesia mon kui tongkat megawat kui tongkat karena mak jom raja kan lain jadi artinya apa kita ini para Arabu milambi umur 40 ke atas harus punya sudah ini pikiran dari rumah abak persiapan sing ada pada ke Allah pola me abak takut me panggil laku du malam malar buka abak terjadi orang si husnul khatimah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam Allah ya rasul ya habib salam salawatullah alaika sekali lagi sallallahu Allah ya nabi
semakin barokah, semakin manfaat. Pesantrenah oleh ilmu barokah, ilmu manfaat. Kiai sareng sedaya keluarga besar terus diparingi kesehatan berlanjang umur. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku lagi langsung melanjutkan jadwal berikutnya. Kita terus mau undur diri, pulang duluan. Jangan kan kemarin. Kan iya. Jadi langsung mundur diri. Semoga suatu saat bisa terpanggil boleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.